Jadi misalkan panjenengan bertemu dengan konco, rencang, teman lama yang hidupnya rusak murat-marit, selama dia masih kepingin masuk surga dan takut masuk neraka, itu ada kemungkinan untuk berubah menjadi orang baik, berubah menjadi orang soleh, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian banyak beribadah. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak butuh masuk surga dan tidak takut masuk neraka, pramila nggih sampun susah kita mengharap orang ini akan berubah menjadi orang baik yang kemudian tunduk patuh kepada Allah. Kenapa begitu hadirin? Karena memang kabar gembira, janji Allah akan kebaikannya orang yang mentaati Allah berupa surga dan yang lebih besar yaitu ridhonya Allah, itu betul-betul menyemangati manusia untuk beramal soleh. Maka kalau bahasa Allah, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah karena urusan seperti itu, yaitu surga yang sangat indah, ridho Allah yang paling besar, manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. Layak, demikian pula neraka. Orang itu harusnya takut dengan siksaan api neraka. Maka Allah mensifati orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu orang-orang yang sangat takut dengan hari kiamat dan siksa neraka. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Orang mukmin itu walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, yaitu orang yang sangat takut dengan siksa Tuhannya yaitu Allah Ta'ala, siksa Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena siksa dari Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan selain ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maknanya bagaimana? Maknanya bahwa orang-orang yang beriman dan keimanannya baik, maka dia akan menjadikan ancaman dan kabar gembiranya Allah itu sebagai penyemangat. Penyemangat untuk apa? Penyemangat untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Mari kita bersyukur atas nikmat Allah yang melimpah pada diri kita, terutama nikmat keimanan, nikmat agama Islam. Kita dibuka hati oleh Allah untuk menerima ajaran Islam. Tidak ada nikmat melebihi nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Tidak berpanjang lebar, monggo kita lajengaken. Kita masih membahas tentang basirah fil wa'di wal wa'id, cahaya hati sehingga seseorang bisa melihat dengan nyata kabar gembira dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh tidak ada pahala, tidak ada hadiah, tidak ada pemberian melebihi besarnya ridho Allah, kemudian surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini menjadi pendorong semangat bagi seorang muslim untuk beramal. Dan tidak ada ancaman yang lebih besar serta lebih menakutkan dibanding dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga berfungsi sama, mendorong seorang manusia untuk mentaati Allah. Maka ada satu hal, ada satu tanda seorang manusia itu susah untuk diajak menjadi baik.
Kapan itu? Pada waktu ada orang yang tidak takut dengan ancaman Allah dan tidak tertarik dengan kabar gembiranya Allah. Jadi misalkan panjenengan bertemu dengan konco, rencang, teman lama yang hidupnya rusak murat-marit, selama dia masih kepengen masuk surga dan takut masuk neraka, itu ada kemungkinan untuk berubah menjadi orang baik, berubah menjadi orang soleh, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian banyak beribadah. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak butuh masuk surga dan tidak takut masuk neraka, pramila nggih sampun susah kita mengharap orang ini akan berubah menjadi orang baik yang kemudian tunduk patuh kepada Allah. Kenapa begitu hadirin? Karena memang kabar gembira, janji Allah akan kebaikannya orang yang mentaati Allah berupa surga dan yang lebih besar yaitu ridhonya Allah, itu betul-betul menyemangati manusia untuk beramal soleh. Maka kalau bahasa Allah, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah karena urusan seperti itu, yaitu surga yang sangat indah, ridho Allah yang paling besar, manusia berlomba-lomba untuk meraihnya. Layak. Demikian pula neraka. Orang itu harusnya takut dengan siksaan api neraka. Maka Allah mensifati orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu orang-orang yang sangat takut dengan hari kiamat dan siksa neraka. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Orang mukmin itu walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun, yaitu orang yang sangat takut dengan siksa Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala, siksa Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, karena siksa dari Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan selain ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maknanya bagaimana? Maknanya bahwa orang-orang yang beriman dan keimanannya baik, maka dia akan menjadikan ancaman dan kabar gembiranya Allah itu sebagai penyemangat. Penyemangat untuk apa? Penyemangat untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat ketika perang Badar, ya, pada waktu itu Rasul kita Muhammad SAW berdiri di samping sahabat ini, dan sahabat ini tengah memakan biji kurma. Kurma sakmenten iki mengat, kemudian dia gigit. Satu gigitan, tiba-tiba Rasul yang tidak terlalu jauh dari tempat sahabat ini duduk berteriak, wahai pasukan, majulah engkau menuju surga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Ya, maka kemudian pemuda ini bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah betul kalau aku maju kemudian aku mati, maka aku mendapatkan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi? Maka Rasul kita Muhammad SAW mengatakan, betul. Apa kata sahabat? Bayangkan loh, bapak ngentekke kurma sakmen tinggi, setengahnya wis diberakot, sudah digigit habis, tinggal setengahnya. Ketika mendengar Rasul mengatakan benar, engkau akan mendapatkan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi, maka sahabat ini mengatakan, sungguh kalau aku menghabiskan setengahnya, sisa kurma yang setengahnya sing sak menten iki gede ini, dunia ini terlalu lama untukku. Kemudian beliau letakkan kurmanya, maju, kemudian mati syahid di dalam peperangan itu. Kenapa? Karena surga itu mendorong orang untuk beramal. Jadi, apa saja. Demikian pula takut dengan api neraka. Maka kalau panjenengan bawa maus kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab nggih, Ahwalun Nar itu, jerat-jerat neraka itu belum menyampaikan kisah
para sahabat yang banyak menangis, orang-orang soleh yang banyak menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punika matanya cekung. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada waktu menceritakan tentang sang ayah. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena bapakku itu banyak menangis sehingga matanya cekung ke dalam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang lelaki bagus, tampan. Maka Abu Bakar itu dipanggil oleh orang-orang Mekah sebelum Islam dengan panggilan Al-Atiq, seorang lelaki yang wajahnya bagus, ganteng, tampan. Abu Bakar As-Siddiq, begitu beliau mengenal Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat banyak menangis sampai matanya cekung itu hadirin. Karena banyaknya menangis. Suatu saat Rasul kita Muhammad SAW berkhutbah membacakan ayat tentang neraka. Tiba-tiba ada seorang sahabat anak muda di belakang berteriak kemudian semaput hadirin. Bahkan di dalam riwayat yang lain mati terusan, saking takutnya dengan neraka. Jadi begitu hadirin sekalian, asadhanillahu wa iyyakum. Pramila Allah menyampaikan orang yang menakjubkan, jadi takjub ini jengkelke. Wong sing paling jengkelke itu orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Dalilnya mana ayat ini? Kalau sampun matur, Allah menggunakan kata-kata heran, bukan Allah gumunan loh. Niki jengkel Allah Ta'ala ini. Allah menyampaikan wonten ing surat Ar-Ra'd ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Wa in ta'jab, kalau engkau merasa heran, fa'ajabun qawluhum, maka sungguh ucapan orang-orang kafir itu sangat menakjubkan. Menakjubkan di sini mengherankan. Ya, sepindah malih bukan Allah gumunan loh nggih. Karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah tahu, maka Allah ragumun. Tetapi ayat ini menyampaikan kepada kita betapa jengkelnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ucapan mereka? Idza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Apakah apabila kami telah menjadi tanah setelah mati nanti, inna la fi khalqin jadid, mungkinkah kami nanti akan dibentuk lagi dalam bentuk makhluk yang baru? Ini ucapannya orang-orang kafir yang tidak beriman dengan surga dan neraka, tidak beriman kepada hari kiamat. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika disampaikan, wahai orang-orang kafir, aku ingatkan kalian akan kehidupan setelah mati, kemudian amal kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Wah, bengok. Abu Jahal ini bengok di hadapannya Nabi kita. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Tabban laka, celaka. Wah, ini taban itu nggih piswan paling elek lah. Misuh kuasar itu. Tabban laka ya Muhammad. Gampang aja nih awas yo si mirolo kok diabsen kok apa kuancel gua jahe singoi. Ya, apa hanya untuk urusan seperti itu engkau mengumpulkan kami? Kenapa? Karena orang-orang Quraisy tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Apa komentar Allah kemudian? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu bagi Allah dia kafir kepada Allah Ta'ala. Dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah dan dia tidak percaya dengan keberadaan Allah. Kenapa begitu hadirin? Karena Allah menciptakan manusia itu intinya nanti di hari kiamat. Maka Allah selalu memerintahkan orang-orang yang mau taat kepada Allah untuk berhati-hati di dalam kehidupan dunia, karena ada kehidupan yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan hari kiamat. Sehingga apabila ada orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, dengan ancaman Allah yaitu neraka, dengan kabar gembiranya Allah yaitu surga,
maka dia telah mengingkari perkara yang merupakan episode paling penting dari perjalanan hidup manusia. Maka kalau niku bapak-bapak, karena saya cukup aktif di media sosial, itu paling jengkel kalau membaca komentar orang yang mengatakan jangan nasihati saya dengan surga atau neraka, dan jangan nasihati saya dengan dalil agama. Atau piye? Nek orang dinasihati dengan surga dan neraka ora wedi dan ora butuh, terus dinasihati dengan dalil agama ora gelem taat, terus nasihati piye? Disampluk jaluke niku. Nek ketemu disampluk wonge. Nek kowe ora mandek lemak Pak sampluk lho Kang. Mandek terusan. Lah niki di media sosial ya letaknya jauh terus biar Pan. Kenapa nih? Karena kalau orang dinasihati dengan agama ora gelem tunduk patuh ya wis ra iso diarep-arep. Gini gua kalau di dalam Islam mau ngoten ketemu disampluk. Mas kowe nek ora gelem mandek le mabuk, kowe ora gelem mandek le zina, tak sampluk kowe engko. Mandek dia terusan. Ya. Memang begitu hadirin. Karena puncak nasihat itu nasihat akan hari akhir. Karena itu perkara paling penting dari episode perjalanan hidup kita niku. Nggih, mubeng niku titiknya di hari akhir itu. Maka di hari akhir itu kalau orang selamat salawase wis ora bakal susah. Tetapi kalau orang susah di hari akhir, ada sebagian yang nanti selamat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada yang tidak akan pernah selamat selama-lamanya, yaitu orang kafir. Kan begitu hadirin. Fausikum wa iya nafsi bitaqwallah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat paling indah itu nasihat agama. Nasihat yang tidak menggunakan dalil agama itu relatif. Mas, nggih panjenengan ketemu dengan putra panjenengan ya sabar Mas. Makanya jenengan pun sepuh niwan jenengan akan digula wentah karo anak putra panjenengan. Itu pakai dasar kehidupan dunia. Ning ya apa semua anak itu berbakti kepada orang tua nggih mboten. Nggih to, pokoke anak sing lali wong tuane nggih kathah. Ya. Nasihat paling baik itu nasihat menggunakan bahasa agama Mas. Anda harus gula mentah putra panjenengan. Kenapa? Karena itu kewajiban bagi panjenengan dari Allah. Anda besok yang dina kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau Anda tidak menasihati anak-anak Anda, wah niku nasihat yang paling jos niku Bapak kudune lho. Harusnya. Ya, harusnya begitu. Allah ngendika ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Orang-orang yang tidak percaya dengan hari kemudian itu orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, dengan Rabb mereka Allah taala. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan orang-orang itu besok di hari kiamat akan diikatkan di leher-leher mereka belenggu-belenggu. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada ancaman melebihi menakutkannya ancaman Allah ketika Allah menyebutkan orang itu masuk neraka kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Wis. Ya, demikian pula tidak ada kabar gembira melebihi kata-kata Allah orang yang masuk surga itu kekal di dalam surga. Okay? Jadi kalau misalkan kita susah membayangkan nikmatnya surga, cukup kata-kata kekal itu memberikan kita gambaran betapa indahnya surga. Anda tinggal di satu negeri yang tidak ada sakit, tidak ada bosan, tidak ada jenuh, tidak ada kelelahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Terus jenengan paling seneng niku ngombe es krim. Lah jenengan di negeri itu pembuat tuh dikai es krim. Ora pilek, ora watuk, ora jelek, ora kesel, ora kademen wis. Piye rasane Pak? Jos nggih to. Cukup kata-kata khalidina fiha abada. Itu cukup. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Wonten ing surat Al-Bayyinah, khalidina fiha abada ulaika hum
khalidina fiha khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Mereka kekal di dalam api neraka, di dalam surga selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Begitu hadirin sekalian, rasadani Allah wa iyyakum. Jadi kata-kata kekal itu cukup untuk memberikan kita gambaran kalau surga ya enake tenanan, nek neraka ya susahe tenanan. Gampangane mlebu neraka niku napa Mas hukumane dijiwiti. Dijiwiti pun ndak dina sak lawase ora mandeg-mandeg. Nggih. Begitu Bapak. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Jadi, contoh ayat yang lain yang memberikan kita kabar gembira atau ancaman, Fussilat ayat ke-30-32. Kalau ini kabar gembira, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut. Dengan apa? Dengan nasib dunia. Tidak usah takut dengan nasib dunia kalian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Dengan apa? Dengan nasib akhirat. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata-kata sedih untuk akhirat? Kenapa tidak menggunakan kata-kata takut? Karena akhirat itu negeri di mana kalau orang masuk neraka isinya penyesalan. Aku mbiyen kok orang ini, aku mbiyen kok orang ini, aku mbiyen kok orang ini. Maka orang masuk neraka itu iya nek menakutkan, nggih. Tidak ada neraka menyenangkan Mas. Kita mlebu neraka ngatos-atos nggih Mas. Supune sing kiwose, malaikate ngantem nyuwun ngapunten nggih Mas, panjenengan kula keprok, ndak begitu. Neraka itu isinya menakutkan. Tetapi yang sangat dominan di dalam neraka selain menakutkan adalah kesedihan. Kenapa dikatakan sedih? Ya karena memang mereka menyesali hidup di dunia yang singkat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang selama ini dijanjikan untuk kalian. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah memberikan kabar gembira lebih lanjut. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, akulah Allah, penolong-penolong kalian di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Ini kabar gembira yang lebih lagi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia dengan Allah dan istiqomah di dalam mentaati Allah, Allah memberikan jaminan Allah yang menjadi penolong-penolong mereka ketika semua manusia lupa. Maka Allah Ta'ala penguasa alam semesta, Rabb yang menguasai alam semesta, tidak akan pernah lupa dengan orang-orang yang setia dengan Allah. Ya. Nah, kalau bahasa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'rifillah firroha ya'rifuka fisiddah. Ingat-ingatlah Allah terus di masa-masa engkau lapang, maka Allah akan membantumu ketika engkau susah. Allah akan membersamaimu, Allah akan ingat kepadamu ketika engkau susah. Jadi nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Titik kehidupan dunia yang paling penting ini kapan? Bapak-bapak, kapan? Jelang sakaratul maut dan ketika sakaratul maut. Itu titik paling penting di dalam kehidupan dunia. Jadi, bagaimana Allah memberikan pertolongan bagi orang-orang yang setia dengan Allah? Wonten ing surat Ibrahim ayat 27 atau 28, Allah menyampaikan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia kapan? Pada waktu menjelang sakaratul maut dan pada waktu proses sakaratul maut.
Sehingga ketika orang-orang yang beriman berhadapan dengan sakaratul maut, maka lidahnya mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu titik paling penting di dalam kehidupan kita itu akhirnya itu. Maka kalau kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu fitnatul mahya wal mamat itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari bencana mahya wal mamat, bencana kehidupan dan kematian. Maksudnya apa? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, yaitu ketika manusia berhadapan dengan sakaratul maut. Karena itu titik paling penting. Maka Rasul kita menyampaikan al-a'malu bil khawatim. Amal itu oleh Allah dihitung penutup-penutup amal. Kalau orang mati di dalam melaksanakan amal soleh, maka Allah mengabaikan semua kejahatan yang pernah dia kerjakan. Allah akan menghitung kebaikan terakhir itu. Demikian pula kalau ada orang mati kok sedang bermaksiat kepada Allah, maka amal solehnya tidak dihapus, tetapi diakhirkan oleh Allah. Sing dihitung pertama kali adalah maksiatnya menjelang mati. Maka Nabi kita Muhammad SAW punya doa, bapak ibu-ibu. Doanya apa? Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma liqa'aka waj'al khaira a'malina khawatimah. Wahai Allah, jadikanlah hariku yang paling baik adalah hari pertemuanku denganmu, dan jadikanlah amalku yang paling baik adalah penutup-penutup amal. Itu titik paling penting di dalam kehidupan dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Maka pertolongan Allah yang paling penting untuk kita, selain semua perkara di dalam kehidupan dunia, selama kita ditolong untuk beribadah itu penting. Tapi yang paling penting adalah ketika kita menjelang sakaratul maut dan ketika sakaratul maut. Itulah titik paling penting. Amal soleh kita akan berpengaruh waktu itu, bapak-bapak. Maka jangan pernah merasa rugi ketika kita beramal soleh. Rugi besar itu orang-orang yang tidak mau beramal soleh. Wa fil akhirah, dan Allah menjadi penolongnya orang-orang mukmin di akhirat. Kapan? Pada waktu didatangi oleh malaikat mungkar karo nakir, sehingga dia ditanya bisa selamat. Karena kalau orang duduk di liang lahat kemudian dia selamat dan dia melihat surganya yang sangat luas, hadis sahih riwayatipun Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka dia pasti selamat. Tetapi kalau orang di alam barzah ketemu malaikat dua ini ditanya ora iso jawab, diusahase, diguacul, diduguang, dikepruk, disuaduk, bapak ora iso jawab. Kemudian dia melihat dari lubang kuburnya neraka, maka iso dipestheke di hari kiamat dia celaka. Maka pertolongan Allah yang terpenting setelah sakaratul maut adalah ketika orang didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Apa Ya'juj Ma'juj? Apa Musa Harun nih? Salah nyebut gak? Gitu. Malaikat mungkar nakir. Ya. Maka Allah Ta'ala ketika menyampaikan tadi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah meneguhkan perkataannya orang-orang yang beriman di dalam kehidupan akhirat itu apa? Pada waktu mereka didatangi oleh malaikat mungkar nakir, maka mereka mudah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar nakir itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu?
Maka dia menjawab, Rabbi Allahu Azza wa Jalla, Tuhanku, Rabbku, yang aku ibadahi adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan dihafalke, Bapak-bapak nggih, karena ini bukan pertanyaan hafalan. Meskipun panjenengan ngapalke mboten napa-napa. Ming maksude besok di hari kita bertemu dengan alam barzah, pertanyaan itu bukan pertanyaan hafalan. Kowe hafal morale gitu, tidak begitu. Tetapi ini pertanyaan kesetiaan hidup. Ya, maka Allah mengaitkan di dalam satu ayat, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena ini kaitannya dengan kehidupan di dunia. Kalau nanti ada orang yang sing penting kula apal, nggih apal mboten napa-napa, tetapi yang lebih penting adalah kesetiaan hidup di dunia kepada ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia nanti ora apal sekalipun basa Arabe, ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir langsung metu jawabannya basa Arab. Ya. Meskipun dia tidak bisa basa Arab di dalam kehidupan dunia, sehingga ketika malaikat bertanya man rabbuka, dia tidak langsung buka kamu sih tak buka kamu, tidak begitu. Dia langsung bisa menjawab Rabbi Allahu Azza wa Jalla. Begitu hadirin sekalian, sadani Allah ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga ini engkau mendapatkan segala macam yang engkau inginkan. Ma tashtahi anfusukum, segala sesuatu yang mendatangkan syahwat untuk kalian. Ana wong urip teng donya senenge kepelekan doro. Tanya dengan saya pas pengajian zaman biyen, Mas, jadi manggil saya Mas, nek mlebu swarga iki boleh ora ya dikeplekan doro. Oh, lete kon ngoten niku Bapak. Tenanan nih aku ora ngapusi. Nggih, lah nek ngoten niku tekone jawaban kuwi wah keplekan unta oleh, keplekan gajah ya oleh Mas, ora mung keplekan doro. Ya nek jenengan make ditanya itu jawab ngoten niku. Kenapa Allah menyampaikan walakum fiha ma tashtahi anfusukum? Di surga itu semua hal yang mendatangkan syahwat untuk kalian diadakan oleh Allah. Wis napa Mas? Wah kula niku paling teng duren wala mbok jenengan ten swarga mangan duren nganti kemlekeren ning ora ana kemlekeren ten swarga, maka bisa Bapak. Nggih. Semua yang disahwati oleh manusia diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kalian minta ada. Wahai Allah, kula kepengin duwe pesawat, sing pesawat niku mabur dhewe, iso mijeti, iso gaweke kopi gitu. Ana TV-ne wae cling langsung dadi wae. Rasa dadak mikir. Ya. Nuzulan min ghafurir rahim, itu karunia yang datang dari Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Ada juga ayat yang lain, surat Muhammad ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa menit lagi Mas? Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin. Allah menggambarkan permisalan. Ini memang permisalan loh. Permisalan itu mesti yang asli luwih apik. Maka Allah menggunakan kata-kata permisalan. Permisalan itu gambaran. Asline luwih apik. Beda dengan manusia. Mbak jenengan iki ketok ayu nek didelok setengah kilo, bareng cedak jebule ora ayu. Mas jenengane bagus lho Mas. Nek didelok saka puncak Gunung Merapi, dicedhake jebule ora bagus. Tapi kalau kata-kata masalul jannati, maknanya apa? Maknanya ini permisalan. Asline luwih apik. Ya. Karena permisalan itu kan hanya sesuatu yang serupa, aslinya jauh lebih indah. Janji surga yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muttaqin itu apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada surga yang mengalir air, yang air itu jernih dan tidak pernah berubah rasanya, tidak pernah berubah warnanya. Gitu. Sosok nek esok rupane abang, nek sore biru, nek
bengi wirang, sesuk-esuk ambune wis telong kebo, sesuk bune wah macam-macam Bapak. Kok jenengan ngertos karena saya pernah tinggal di pondok pesantren yang sungainya itu hampir setiap hari berubah warna. Sosok hijau, sosok biru, sosok abang. Wah, ambune ora kawan kenapa? Itu buangan limbah pabrik. Nggih, Bapak. Kalau di surga itu airnya tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ini cukup menarik. Allah menyampaikan dan di surga itu ada sungai-sungai yang airnya adalah susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ya. Kenapa? Kenapa kok tidak pernah berubah rasanya? Karena susu di dunia itu kalau susu murni, nih loh, jenengan ngambil dari sapi, jenengan letakkan setengah jam, rasanya wis kecut Bapak nih. Kenapa? Karena bakterinya banyak. Tapi ini ada air sungai yang isinya susu yang tidak pernah berubah rasanya. Begitu hadirin. Meskipun nanti ada, kalau orang-orang Timur Tengah, orang Turki, orang Syria, orang Lebanon, orang Palestina itu sukanya susu fermentasi. Susu ini mereka itu kecut Bapak panjenengan tindak ke Turki itu, Anda disuguh susu maka susunya susu kecut. Bukan karena itu tapi karena fermentasi. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan di dalamnya ada sungai-sungai yang terbuat dari khamr ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat untuk diminum oleh orang-orang yang meminum. La ghulum fiha, tetapi tidak menimbulkan mabuk di dalam ayat yang lain. Wa anharum min asalim musaffa, di dalamnya ada sungai-sungai yang berbuat dari madu yang jernih, kata Allah Ta'ala. Madu sangat jernih, wis disaring Bapak nggih. Saringan sing nanti jangan tanya, Allah yang tahu nggih. Untuk apa ini? Untuk menyemangati manusia. Walau fiha min kulli samarati wa maghfiratun min rabbih, dan di dalamnya ada buah-buahan yang sangat banyak dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar, akankah engkau samakan mereka itu dengan orang yang kekal di dalam api neraka? Wasuquma'an hamima, kemudian mereka dipaksa untuk meminum air yang sangat panas. Faqat ta'amahu, sehingga ketika mereka meminum air yang panas itu usus mereka terputus satu persatu, kata Allah. Orang mungkin podo. Allah menyampaikan begitu di dalam surat Muhammad ayat ke-15. Sekian dan demikian Bapak Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, semoga membuat kita semakin bersemangat untuk mentaati Allah. Kita tutup dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.